menginginkan anakmu sebagai tumbal. Enggak lah. Nanti saya cari yang lain ya. Aku hanya menginginkan anakmu satu-satunya sebagai tumbal. Nggak ada satupun keluarga saya yang bakal saya kasih tumbal untuk kamu. Apalagi anak saya sendiri, nggak mungkin. Anakmu sebagai tumbal atau kamu yang sebagai tumbal? Itu janjian awalnya, cuma minta darah aja. Nurani. Aduh, lu gimana ini? Untuk usaha aku nggak bisa. Kebakaran! Tolong! Tolong, rumah saya kebakaran! Mas, Pak, tolong. Rumah saya kebakaran, Pak. Tolong bantu saya. Bukan urusan gue. Lah. Mas, tolong bantu saya, Mas. Ingat ya, mau apapun juga yang terjadi ke saya nggak akan pernah mau ngasih anak saya ke kamu, paham? Kalau begitu, nyawa kamu yang tidak akan selamat. Lo ngomong sama siapa? Saya ngomong sendiri. Lo pasti ngomong sama jin peliharaan kamu. Enggak. Saya... Jangan bohong lu. Bikin resah warga aja. Kita gebukin aja. Jujur karena dari hati saya kan punya anak kecil. Saya takut kalau ada apa-apa dengan anak saya dan makanya saya ikut acara ini minta jalan keluar bagaimana. Nggak akan pernah saya biarin kamu ngedeketin keluarga saya ya. Kamu itu... Bang Arman, kamu kenapa Bang? Bang, kamu harus baca doa, Bang. Ayo kita baca doa. Bang, tapi kenapa sih Bang? Kita tuh masih dikelilingin sama pocong-pocong. Pocong itu mengambil anak kita. Ya Allah Bang, aku udah bilang sama kamu kan dari dulu. Kita sekarang harus keluar kota ya, kita pindah ke luar kota. Bu, semoga setelah kita di sini tuh pocong-pocong udah nggak ganggu lagi Bu ya. Arman, kamu yakin pocong itu nggak ngikutin kita? Harusnya sih yakin Bu, kita kan udah jauh banget dari tempat kuburan yang aku ngambil tali pocongnya itu. Kamu makin berat ya. Dan lebih anehnya lagi Bu, pocong-pocong itu udah pada nggak bisa diatur semua. Bang, tapi bukan kata kamu tuh pocong-pocong itu selalu nurutin kamu. Dulu, setelah dia minta tumbal dan aku nggak kasih, jadi nggak bisa diatur. Ya sudah, sekarang kan kita sudah pindah ke tempat ini. Mudah-mudahan di tempat ini ada kenyamanan buat kita, ya. Benar. Aku pokoknya udah bertekad Bu, aku sekarang memulai kerja yang halal. Aku tutup semua lembaran lama. Ini rumahnya. Pak, saya Arman. Oh iya Mas Arman, ini kunci kontrakannya. Semoga betah ya di kontrakan. Terima kasih Pak. Yuk. Denny, udah malam. Kamu bobo, Dek. Denny. Nggak ada. Denny. Tolong Ibu, aku minta bantuan tetangga. Tolong Ibu, ada banyak pocong di rumah saya. Ibu, anak saya. Ibu, jangan. Sayang, ada apa? Mama, itu. Pocong. Para penghuni kubur, kembalilah kalian ke asalmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu Sayang, Denny, kamu kenapa sayang? Den. Sayang, udah nggak ada. Ayo Bang, sayang. Nggak ada siapa-siapa, kamu lihat. Sayang. Arman, semua kejadian ini berawal dari kamu sekarang. Iya Pak Ustadz, saya tahu. Tapi saya nggak tahu harus ngapain lagi Pak Ustadz. Kamu harus kembalikan tali pocong itu seperti semula. Dan dengan cara yang benar. Gimana mungkin Pak Ustadz? Saya udah ngambil tali pocong itu udah beberapa tahun yang lalu Pak. Dan sekarang saya yakin jasadnya juga udah nyampur sama tanah Pak Ustadz. Apapun yang terjadi, Arman, kamu harus kembalikan tali pocong itu secara baik-baik. Paham? Fani? Sayang?
Den, Ibu. Sayang. Sayang. Saya barusan udah coba ke kuburan kamu sama balikin tali pocong kamu. Itu niat saya, tapi nggak ketemu. Terus udah terlambat. Tolong maafin saya. Saya nggak akan begini lagi. Saya janji. Saya janji. Kenapa Denny kelihatan takut sekali? Sepertinya cucu saya ini sangat ketakutan. Setiap kali dia melihat kain putih, dia pikir itu pocong. Denny sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denny, Ada apa nih warga? Denny. Ini si Arman, histeris teriak-teriak di jalan katanya ada pocong. Arman, apa kamu diteror pocong juga, Nak? Iya, Bu. Coba ceritakan apa yang terjadi. Saya udah mau coba balikin tali pocongnya ke kuburan. Tapi nggak ketemu kuburannya karena udah digusur. Dan saya dikejar-kejar sama pocong-pocong. Nanti coba akan saya tanyakan bagaimana menghilangkan tentang pocong ini kepada kawan saya, Ustadz yang lebih paham dalam masalah goib ini. Terus terang ilmu saya belum paham dalam hal masalah ini. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Tolong bantu Pak Ustadz ya. Setahu Insya Allah. Saya pengen nanti setiap kali ada orang yang meninggal, kamu ikut serta dalam kegiatan positif, kemudian bisa memandikan jenazahnya juga. Lalu kalau kamu ada, sekarang kan nanti saya melihat kamu akan ada kelebihan rezeki, dan kamu bisa menyumbang peralatan yang berhubungan dengan kain jenazah atau perlengkapan jenazah. Kamu tebus semua dosa-dosa kamu sehingga kamu bisa lebih dapat banyak kerjaan yang lebih baik. Sayang. Denny mana Denny? Denny tuh, wah, tadi Denny tidur di sini. Tadi di sini. Iya. Wah. Den. Denny, Den. Ibu, Bu. Ibu. Denny mana Bu? Mana ya, Bu, ya? Denny di mana? Denny, Nggak ada. Itu Denny, Denny. Denny. Pak Ustadz. Ada apa ini? Denny menghilang Pak Ustadz pas kami lagi tidur. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin diculik sama pocong Denny Pak Ustadz? Boleh saya minta tali pocong yang ada pada kamu? Ini Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz? Ini yang akan menjadi media kita. Insya Allah anak kamu akan selamat. Kembalikan tali pocong saya. Kan wadah berisi air garam dan gunting. Iya sebentar Pak Ustadz ya. Sekarang. Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Sekarang bantu saya, ikuti saya. Kita sama-sama baca ayat kursi dengan lantang. Ayo. Iya. Alhamdulillah. Setahu saya nih, kalau saya salah maaf ya. Iya. Setahu saya itu salah satu Asmaul Husna itu kan Al-Ghani, yang artinya Allah Maha Kaya. Iya. Kalau pengen cicipin kekayaan Allah,
carilah di jalan Allah. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Kalau kamu cari jalan setan, setan mah kagak kaya. Iya. Ngapain minta duit sama kaya? Iya. Yang makan juga nanti siapa, Roy? Jin. Jin, uang jin dimakan setan. Ah, La ilaha illallah. 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 Iya, taruh aja. Biar aku yang beresin semuanya. Ini bantuin dulu ya. Oke. Wih. Kesalahan di masa lalu memberikan saya pelajaran bahwa apa yang kita jalani hari ini sekarang akan sangat berdampak pada keadaan kita di masa depan. Saya sangat bersyukur saya dan keluarga saya diberikan keselamatan dari teror pocong tersebut. Oh ya, satu hal lagi. Agama adalah petunjuk hidup yang harus kita ikuti. Hanya kita yang berat menjalankannya. Di saat hati kita sudah bisa ikhlas menjalankannya, maka akan sangat terasa bahwa agama sangat ingin menuntun kita dan memberikan kita selamat sampai di akhirat nanti. Boleh Mas, nasi goreng dulu ya. Iya, silakan Bu. Sayang, tolong ya. Iya Bang. Silakan duduk ya. Alhamdulillah. Di saat ikhlas sudah ada di dalam hati kita, rezeki akan selalu datang dari hal-hal yang tidak kita duga. Wah, pedas. Apa?